Sajian musik baru yang inovatif mengiringi tali Siwa Nataraja yang menggambarkan manifestasi Siwa Tuhan sebagai dewanya seni yang menciptakan dunia lewat tali.
Yang berbahagia inilah Kabupaten Kelungkung menampilkan Mahawira Jayanti. Identitas Kabupaten Kelungkung ditampilkan di awal pawai ini. Excellencies, the parade of Kelungkung Parade is exercised the theme of Karangawa into a performance entitled dan dilanjutkan dengan sebuah senjata dupa atau maheswara. Gada untuk Dewa Brahma, Moksala untuk Rudra, Nagapasa untuk Mahadewa, Angkus untuk Sangkara, Padma untuk Dewa Siwa. Pinaka pemurdaning jagat Nusantara semalih pinaka pemurdaning jagat Bali puniki ngignayan kelangengan senilan budaya wonten jagat Bali punika. Mugi-mugi mangga sidaja gerokas memangguh sanita bos dirgayu semaharatam namastu jagat kita ya. In front of us now, Kober and Umbul senjata Nawa Dewata or senjata Dewa Nawasa. It's now weapons owned by 9 guards, rural region of each one direction, that exists the concept of Hindu in Bali. Dan akhirnya lambang daerah Kabupaten Kelungkung akan segera melintas di panggung kehormatan ini. Lambang daerah berbentuk segi 5 dengan warna dasar biru langit, garis pinggir kuning emas, dan di dalamnya terdapat lukisan-lukisan seperti Pemedal Agung,
keris luk telu, bintang kuning, padi warna kuning, serta moto Darmaning Kesatria Mahotama. Saya dan di belakangnya disusul oleh busana khas Kabupaten Kelungkung, kain tenun cepuk rang-rang dari Nusa Penida. And in front of now, Cepuk Rang-Rang Water Fabric is the genuine model created by the community of Nusa Penida Kelungkung, especially in the Desa Pakraman Karang Pertunjukan Village, Nusa Penida. Tenun cepuk rang-rang adalah motif kain tenun asli hasil karya warga Nusa Penida Kelungkung, khususnya di Desa Pakraman Karang, Desa Pertunjukan Nusa Penida. Sejarah awalnya bahwa tenun cepuk rang-rang ini adalah jenis kain tenun leluhur warga negara Nusa Penida yang gabungannya hanya dijadikan sebagai perlengkapan upacara keagamaan saja. Pedang-pedang piranti sanis hidup kecilnya ringan jam dan akhirnya segera lintas di depan panggung kehormatan kreasi Gembogan dari Kabupaten Kelungkung. Hadirin yang berbahagia, Gembogan atau sering juga disebut pajegan dibuat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan makanan dan buah-buahan kepada umatnya. Sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih, maka dibuatlah Gembogan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is Gembogan, or usually called Pajegan, is made as expressions of gratitude and thankfulness to the God Almighty for blessing people with natural products such as fruits, flowers, and aggressive foods. Dan di belakangnya disusul oleh mobil hias miniatur. Medal agung untuk gamelan Semar Pagulingan, anak-anak dan seniman Kabupaten Kelungkung. Sekali lagi, demikian pula di belakangnya hadirin yang berbahagia disusul oleh penampilan anak-anak, penari dan juga barong bangkal. Tarian barong bangkal merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu. Tarian ini mengambil wujud binatang berkaki empat atau manusia purba yang memiliki kekuatan magis. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and next one is Barong Bangkal. Barong dance is heritage from pre-Hindu culture. The dancer is wearing a figure of 4 big figures of primitive humans with a mythical power. Demikianlah tari barong bangkal sekali lagi, dan disusul di belakangnya tari sekar cempaka. Ini adalah tarian maskot Kabupaten Kelungkung. Mamurga Mahkawira Jayang. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is the Kara Champaka dance, or the mascot dance of Kelungkung Regency. Sekar Champaka is a dance that is dedicated
as welcoming expressions to the guests that are invited to a special event. And the dance is created by an artist after being inspired by the beauty and fragrance of cempaka flower that is always or also the mascot of Kelungkung Regency. Excellencies, distinguished guests and ladies and gentlemen, and now we have to present to you the drama and audience of Mahawira Jayanti, the victory of a hero Idewa Agung Istri Kanya. Her fight against the Dutch colonialism is a symbol of her love to her motherland. Satyani Kalanawa. Hadirin yang berbahagia, fragmen tari Mahawira Jayanti, kemenangan seorang pahlawan Idewa Agung Istri. The story of the drama is taken from the US story, the Samba Battle, happened in 24th and 25th May 1849. Kusamba is a village that's located in the east of Samarapuda. Then until Hadirin yang berbahagia, inilah Kabupaten Buleleng, Buhlile Den Bukit. Keindahan dan kesuburan alam di Buleleng memberi kebahagiaan sejati. Duta Kabupaten Buleleng melibatkan 300 orang seniman dan seniwati dari siswa dan siswi SMA Negeri Bali Mandara berkolaborasi dengan masyarakat sebagai pendukung pawai pembukaan di KB 2016 ini. Dan inilah barisan yang pertama dari Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests and ladies and gentlemen, and here is Buleleng Regency, Buhlile Den Bukit. The beauty and the productive nature of Buleleng Regency become the resources of the true happiness. Buleleng Regency representative is joined by 300 artists, students of senior high schools of Bali Mandara, and the communities works hand in hand as the participants of the Bali Art Festival 2016. Barisan teduh Kober mengikuti prosesi yang ditampilkan oleh Kabupaten Buleleng sekali lagi. Buhlile Den Bukit. Is carrying the brave Buleleng mascot, Singa Ambararaja. Kabupaten Buleleng juga akan menampilkan sebuah fragmen tari berjudul Ngusabe Bukaka. Kabupaten Buleleng dikenal sebagai daerah yang subur karena wilayahnya negara gunung dan memiliki banyak sumber air. Karena itulah dahulu disebut Buhlile Jagat Den Bukit.
Padaan kesuburan masa lampau yang terjadi di Buleleng dicoba digambarkan dalam bentuk garapan pawai kali ini dengan lambang daerah Singa Ambara Raja. Adalah seekor singa bersayap terbang di angkasa dan salah satu kakinya memegang pohon buleleng. Jagung kebal daftar ini bukan sekedar lambang, tapi menjadi spirit bagi masyarakat Buleleng di dalam membangun daerahnya, sehingga disebut Buleleng Jagat Den Budi. Buleleng is known as the artificial because the land ditampilkan pula kebongan bunga. Demikian pula kebongan jajan yang menghiasi pawai sore hari ini dari Kabupaten Buleleng. Rasa sukacita dan bahagia ditampilkan oleh penari dan pemusik dari Kabupaten Buleleng, menunjukkan kebahagiaan mereka menyongsong hidup dan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sabar kata bina kecil sido najokin koin kan seni sane kemargian utawi sane kekantengan pandes sido maka sami kata ring sejerone wilatan per agung sane sido kekantengan tuh pinake mengalami jagat Nusantara, ketekaning mengalami jagat Bali itu. Inilah prosesi Ngusaba Bukaka yang ditampilkan sore hari ini. Buleleng Jagat Den Budi sebagai satu contoh desa Sangsit yang subur dengan sawahnya. Kesuburan dan sukacita masyarakat konon pernah terusik dengan suatu kejadian ketika setiap menarikan tari rejang, di mana penari yang terakhir hilang, yang menyebabkan masyarakat menjadi resah dan takut. Atas bantuan Ngurah Tambahan Sagudeng, akhirnya masalah itu menjadi selesai. Selanjutnya menyambut dengan rasa syukur dan berbagai cara. Salah satu diantaranya dengan melaksanakan upacara Ngusaba Bukaka dengan sarana guling matah lebeng sebagai musik pengiring. Inilah suling okokan dan sumo dari Kabupaten Buleleng.
berbahagia, berikut ini kita saksikan inilah para siswa dan siswi dari SMA Bali Mandara. SMA Bali Mandara menampung anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki potensi dan prestasi yang gemilang. Mereka sudah banyak mendapat penghargaan di tingkat internasional. Merupakan gagasan selanjutnya hadirin segera melintas di depan kita perwakilan dari Kabupaten paling timur Pulau Dewata ini. Inilah Kabupaten Karangasem yang berada di ujung timur Pulau Bali, hanya memiliki keunikan seni dan budaya. Bagaimana keunikan seni budaya ditampilkan kali ini. And this is the regency that is located in the most eastern part of Bali Island that has many unique art and culture. Dan kita saksikan trune-truni dari Kabupaten Karangasem dengan lenggak-lenggok rasa sukacita penuh kebahagiaan melintas di depan panggung kehormatan ini. Dan akhirnya kita saksikan pula sebagai tanda kesuburan di Kabupaten Karangasem, para ibu-ibu yang masih tampak muda di usianya ini menampilkan kebogan yang cukup tinggi, bahkan tampak kebogan yang dijunjung lebih tinggi dari ibu yang menjunjungnya. Terdiri dari berbagai jenis buah, demikian juga jajan khas Pulau Dewata yang kita cintai ini. Ada jaja satu, jaja uli, jaja gina dan lain sebagainya. Tampak hadir di depan panggung hormatan ibu-ibu yang sudah tampak sedikit kelelahan tapi masih bisa tersenyum di depan panggung utama ini. Hadirin yang berbahagia, sebuah musik instrumen mengikuti di belakangnya. Masih bersama Kabupaten Karangasem, kita akan menyaksikan anak-anak yang masih muda belia ini menarikan sebuah tari rejang. Kabupaten Karangasem yang kaya akan kesenian rejang, hampir di setiap desa pekraman memiliki kesenian rejang. Yang ditampilkan kali ini adalah kesenian rejang Telulikur atau 23 yang berasal dari desa pekraman Basangalas. Tarian rejang ini biasanya ditampilkan pada Umanis dan Paing Kuningan. Karangasem Regency
has many kind of rejang dances that almost in every traditional villages have their own rejang dance. And on this parade, the participants will perform rejang telulikur or 23 from Desa Pakraman, Pasangalas. Ternyata ada beberapa jenis rejang yang ada di Kabupaten Karangasem. Ada rejang lilit dari Desa Pekraman Jasri yang ditarikan setiap setahun sekali, yakni pada Hari Raya Kuningan, mulai dari Manis Kuningan selama 3 hari berturut-turut sampai pada Pon Kuningan. Hari rejang lilit ini ditarikan untuk menghormati, menghibur ide betara saking Majapahit yang katuran piodalan pada hari Sugi Manek Jawa. Rejang lilit from traditional village of Jasri that is performed once in a year on holiday of Kuningan, starting from Manis Kuningan for the next 3 days to Pon Kuningan. Rejang lilit dance is presented to respect or entertain ide betara saking Majapahit. Hadirin yang berbahagia, ini sesungguhnya adalah tari sakral yang biasanya ditarikan oleh gadis-gadis yang masih muda usia. Dan akhirnya kita akan menyaksikan sebuah fragmen tari dari Kabupaten Karangasem yang berjudul Amle Raja. Dikisahkan setelah perang tanding Ki Gusti Ngurah Arya Batan Jeruk, pasukan dalam gel-gel wafat di tangan Krian Manginti, istri Ki Gusti Ngurah Arya Batan Jeruk yang berlindung di bawah pohon Jawa Wut dan diselamatkan oleh burung perkutut, akhirnya terlunta-lunta di perjalanan dan menyelamatkan diri bersama anak angkatnya Ki Gusti Pangeran Oke. Beliau akhirnya tiba di Pesraman, sebuah pendeta Buddha dan yang Asepake yang sekarang dinamakan Desa Buddha Keling. Di Pesraman inilah Ki Gusti Ayu Oke mengungsi dan diterima dengan lapang dada. Setiap 3 hari sekali Ki Gusti Ayu Oke berbelanja di pasar Karangasem guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu ketika Ki Dewa Karang Amle bertemu dengan Ki Gusti Ayu Oke yang pada akhirnya menjatuhkan panah asmaranya. Sebagaimana halnya seorang yang sedang jatuh cinta, Ki Dewa Karang Amle mengutarakan curahan hati asmara yang terbenam untuk mempersuntingnya. Tetapi istri Ki Gusti Ayu Oke tidak berani memutuskannya. Dia harus menyampaikan kepada Dangyang Asepake di Pesraman. Mendengar niat Ki Dewa Karang Amle akan mengingat Ki Gusti Ayu Oke, pendeta Buddha Dangyang Asepake sangat gembira mendengarnya dan bijaksana memberikan pandangan kepadanya, bahkan menyarankan untuk menerima lamaran Dewa Karang Amle. Suatu ketika diantarlah Ki Gusti Pangeran Oke oleh Dangyang Asepake ke Seledung, Ki Dewa Karang Amle menerima Ki Gusti Pangeran Oke sebagai putranya dengan ikhlas, memenuhi janji sucinya. Dan kemudian seiring dengan waktu, Ki Dewa Karang Amle berpindah dari Seledungi ke Batu Air. Sejak di Batu Air beliau mempunyai seorang putra bernama Ki Dewa Gede Batu Air. Setelah Ki Dewa Karang Amle wafat, janji suci pernikahan yang diucapkan di hadapan pendeta Buddha dan yang Asepake itu berbuah manis. Aing pewilet selantur nyanyi Ben Agung saking jagat Jemberane sampun siaga nglintangi ring arep Bajra Sani
ketekanan ring Arab para mengalir kati makin nyihna yang neraketin maka sami pasmitrane mandesi gajah tinggal. Akhirnya hadirin penonton yang berbahagia, inilah kabupaten paling barat dari Pulau Dewata ini, Kabupaten Jembrana. Beriringan dari depan membawa papan nama diikuti oleh Payas Agung, barisan pembawa tebu, pajangan bunga dan buah. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we present now to you Jembrana Regency, supported by 200 artists. Setelah pajangan bunga dan buah, kita juga menyaksikan anak-anak muda membawa bandrang, barisan pembawa kober dan juga tedung. Serta lambang daerah dengan segenap artinya. Hijau yang berarti kemakmuran, kuning keluasan, hitam keabadian, putih kesucian, merah keberanian, biru kejujuran. And here is the symbol of Regency of Jembrana. The color meaning green means welfare, yellow means grace, black means immortal or strength, white means purified, red means bravery, and blue means honesty. Dan setelahnya nanti kita akan menyaksikan sebuah fragmen tari yang akan membawakan asal usul nama Jembrana. Kabupaten Jembrana muncul dari nama sebuah tempat atau kawasan mengacu pada nama-nama flora dan fauna. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara Jimbarwana yang dihuni oleh dua raja ular, Naga Raja. Konon para pendatang yang hendak bermukim di Jembrana selalu mendapatkan gangguan dari ular-ular besar ini. Ketika Dangyang Nirarte, Ida Perdana Sakti Wawurau, mendarat di tanah Jembrana beserta rombongannya berhasil menjinakkan dua raja naga dengan masuk ke dalam perut naga. Excellencies, distinguished guests, now, ladies and gentlemen, in front of us, the story of Jembrana. The drama dance describes the story of the beginning of Jembrana Regency and the name of Jembrana was derived from the forest of Jimbarwana telah melintas di panggung kehormatan ini dengan alat musik tradisionalnya Jeko. Dan berikutnya inilah Kabupaten Bangli, kabupaten yang memiliki suhu terdingin di Pulau Dewata ini. Barisan pertama mengusung panci-panci kebesaran dan identitas kabupaten. Apa nama dan tampang seorang gadis dengan payas agung khas Bangli mengusung papan nama Kabupaten Bangli. Di belakangnya disusul dengan bawa kober, tombak, bandrangan dan juga tedung. Disusul di belakangnya dengan tari baris jojor. Tari baris jojor adalah sebuah tarian baris yang ada di desa Pekraman, Penglipuran Bangli, ditarikan oleh Sikot Jojor atau tombak.
Excellencies, distinguished guests, now ladies and gentlemen, in front of us now, here is Gebogan procession that is usually also called Pajagan, an offering that is presented in a ritual ceremony. Gebogan Bangtan is a range of local fruits, traditional snacks, young coconut leaves, and flowers that are arranged in aesthetic skills and can gain such admiration from anyone who sees them. Masih bersama Kabupaten Bangli, hadirin yang berbahagia. Sebuah fragmen tari dengan judul Pamurwaning Penglipuran. Penglipuran diperkirakan berasal dari kata pelipur dan lara dan menjadi penglipuran yang berarti tempat menghibur di kala duka. Selain itu juga para penduduk sering menghibur saat raja menghadapi masalah. Adapun kisah keberadaan desa tersebut adalah sebagai berikut. Dikisahkan pada zaman kerajaan Bangli, penduduk desa Bayung Gede, Taman, sering ditugaskan oleh Raja Bangli untuk ikut berperang dalam dan kegiatan lain. Karena desa Bayung Gede lokasinya cukup jauh dari pusat kerajaan, kemudian oleh Raja dibuatkan tempat, yaitu di desa Pekraman Penglipuran yang ada saat ini. Semula desa Pekraman Penglipuran ini disebut Kubu Bayung, yang berarti Pondok Bayung Gede. Lama-kelamaan warga desa ini membangun desa, dilengkapi dengan kayangan tiga dan dibangun mirip dengan desa yang ada di Bayung Gede. Hal ini dimaksudkan untuk mengenang pura yang ada di desa Bayung Gede. Bangli Regency presenting drama dan Pamurwaning Penglipuran. Dan akhirnya hadirin yang berbahagia, segera menyaksikan penampilan dari Kabupaten Tabanan dengan barisan pertama Cegek Bagus dari Tabanan membawa papan nama dengan bagian modifikasi. Selamat daerah Kabupaten Tabanan, Sadu Bawang Madung Gerak, yang artinya setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecintaan terhadap rakyat untuk mewujudkan Tabanan harmoni dan serasi, sejahtera, aman dan berprestasi. Diikuti juga oleh barisan pembawa umbul-umbul dan selanjutnya Bungan Sanak. Bungan Sanak ini adalah sebagai maskot dari Kabupaten Tabanan. Tidak terlepas dari sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu warna hijau memberi kesejukan, bau harum dapat memberi daya tarik, walaupun layu tetapi tetap harum. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency, as the rice farm of Bali province, is supported by 250 participants to present many kinds of art performances to local, national or international audiences. Bagian tradisional Bayas Agung khas Tabanan juga kita saksikan bersama. Demikian juga pembawa gebogan, bentuk sesaji yang dipersembahkan umat Hindu kepada Ida Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia yang melimpah yang telah diberikan untuk masyarakat Tabanan. Gebogan ini terdiri dari buah-buahan dan bunga-bungaan khas Kabupaten Tabanan, ditata sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu nilai keindahan. Diiringi oleh musik Semara Penggulingan, gamelan yang dalam lontar catur murni disebut gamelan Semara Aturu, karena bersuara merdu dan sering dipakai untuk menghibur raja-raja pada zaman dahulu.
Namun hadirin, kini gamelan ini juga dimainkan sebagai sajian tabuh instrumental yang mengiringi tari-tarian atau teater. Demikian juga wayang wong telah melintas di depan panggung kehormatan, dan setelah itu disusul oleh keunikan sebuah kesenian yang ada di Kabupaten Tabanan, yaitu okokan. Ketika masyarakat ditimpa oleh wabah penyakit yang sering disebut berhubung, penyakit yang menimpa masyarakat secara massal. Untuk mengobati penyakit tersebut, masyarakat keluar rumah dan memukul alat bunyi-bunyian berupa kentongan kau, okokan, dan tekad. Maka masyarakat mempunyai keyakinan bahwa dengan bunyi-bunyian tersebut dapat mengusir watak kode kala yang membuat wabah penyakit. Okokan performance. When the community experiences that is called as bubuk or disease that attack the community. To cure the disease, the community came out their house and struck many kinds of tools and okokan, tektekan, as the community was very sure that the noise would fail attack Buddha who created the disease. Dan akhirnya di depan panggung kehormatan sedang melintas kesenian barong bangkal. Kesenian barong ini merupakan seni pertunjukan tradisional Bali yang disebut ngelawang, yang sering ditarikan di depan rumah-rumah pintu masuk penduduk. Barong bangkal juga mempunyai arti babi besar yang berumur sudah tua. Karena itu barong ini menyerupai seekor bangkal atau di Bali disebut bangkung, yang kemudian disebut barong celeng, juga barong bangkung. Barong ini dipentaskan keliling desa, melawan oleh dua orang penari pada hari-hari, umumnya berkisar pada hari Galungan dan Kuningan. Fungsinya adalah untuk melindungi warga masyarakat dari wabah penyakit. Excellencies, distinguished guests, now ladies and gentlemen, here is a drama dance Puputan Margarana. Puputan Margarana. Pada 20 November 46, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali. Tapi sejak pagi tentara Belanda sudah mulai melakukan penguruman terhadap Desa Marga dengan mencegat pasukan Ciung Wanara. Kurang lebih pukul 10 pagi mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Ningga dengan pasukan I Gusti Ngurah Rai. Tak pelak pertempuran itu tidak dapat dielakkan, sehingga seketika itu daerah Marga yang dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi daerah pertempuran sengit dan menggemparkan warga setempat. On 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai and his soldiers, Ciung Wanara, were doing long march to Mount Agung, the east end of Baliana. But since the morning, the soldiers had started to seize Marga village and stop Ciung Wanara soldiers around 10 a.m. Gunshots had broken morning. Dan akhirnya gugurlah I Gusti Ngurah Rai di medan laga beserta pasukannya yang berjumlah 96 orang. Hadirin, segera melintas di panggung kehormatan ini dari kota Denpasar. 250 orang seniman yang berasal dari Banjar Long, Desa Sanur, Denpasar Selatan mengikuti pawai kali ini dengan mengusung papan nama kota Denpasar dengan maskot kota Denpasar sebagai bending membawa panji-panji kebesaran kota Denpasar. Remaja putri tampak dengan balutan busana modifikasi. Demikian juga sebuah spanduk diusung oleh Daud Truno dari Banjar Belong Sanur. Lambang kota Denpasar, barisan Uperengge, menyusul Gembogan di belakangnya, dan Adi Merdangge, barisan musik kolaborasi dengan menggunakan alat serba melebihi yang disebut Adi dari jumlah yang sesungguhnya, yang menghasilkan suara-suara yang menggetarkan. And now Denpasar City, the Bali Art Festival Pride of Denpasar City is supported by 250 artists that come from
Banjarada, that is Banjar Barong Sano village, South Denpasar. Kita saksikan Duta Kota Denpasar, para trune-truni menggunakan payas agung, dan disusul di belakangnya payas lelunakan modifikasi, dan akhirnya kita akan menyaksikan sebuah penampilan fragmentari dari Kota Denpasar, yaitu sejarah baris tumat kedewatan yang ada di Desa Sanur. Diceritakan setelah ide Perdana Sakti Ngenjuk dimohonkan untuk berasrama di Tegahan Sigi oleh Pendesa Sigi, akhirnya beliau memilih tempat yang utama saat ini diberi nama Sanur. Setelah lama berasrama di Sanur, teringatlah beliau dengan keadaan parahyangannya yang ada di Kertelangu Kesiman. Selanjutnya beliau bergegas dan memerintahkan masyarakat untuk memindahkan pura tersebut ke Sanur. Di dalam perjalanan dari Kertelangu Kesiman menuju Sanur, masyarakat bersama-sama menggotong bangunan pura berupa balong-balong panjang sambil menari-nari untuk menunjukkan rasa bahagia dan kebersamaannya. Tanpa disadari di pertengahan jalan, masyarakat mengalami trans, gerabah, dan saling menyerang, tombak-menembak. Melihat kenyataan seperti itu, akhirnya beliau bersabda bahwa semenjak itu dibangun sebuah tari wali baris yang diberi nama Baris Tombak Kebo Dengkol Macan Gading, dan keberadaannya masih ada sampai saat ini, yang dipentaskan ketika ada upacara besar di Pura Dalam Kedewatan Sanur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, drama dance performed by Denpasar City. After Pendesa Sigi requested for the stay of Ida Perdana Sakti Ngenjuk in Tegahan Sigi, finally he chose a primary place named Sanur. When the holy priest had stayed for a long time in Sanur, he remembered to his parahyangan in Kertelangu Kesiman, and he ordered needed to go to the temple to Sanur. Hingga melintas di depan panggung kehormatan ini, hadirin yang berbahagia, tari baris bersenjatakan keris dan juga tombak. Kedamaian dan ketenangan yang ada di Desa Sanur dengan pantainya yang cukup indah akhirnya menjadikan Sanur sebagai salah satu destinasi wisata internasional. Oh, rapi paling aja susah dan ikan yang lalu. Iya desiru borahman sakti kenyong natanan singsa. Uriwu sampun polapsu marundan yang satu. Iya di kanian siru marundan yang anu maring ke Tegahan. Aku sisian itu kepareng boleh sama. Iya ngawinian perseraman.
Wantian garkitu luaning yatsu pesiro-siro borahmanu sakting yung umawasari karamaning sisya niyo Wapan beda di pada bawah niru menawan sasabarado porap tengaruan kening singgi iya yesiru borahmanu ngenyong yato moja sisian bapu bersama awet kaya mangke bibrayang waraka di kanang baris baris jujur baris itu iya dengar di kagetan punang negara Hadirin yang berbahagia, segera akan melintas di depan perahu kehormatan ini Kuda Kabupaten Badung. Lambang daerah Kabupaten Badung berbentuk segi lima, dilengkapi unsur-unsur seperti Meru tumpang 11 sebagai simbol gunung, sebagai pemberi kesuburan, kesejahteraan, kedamaian menuju Jagadita. Keris Luk Telu sebagai lambang keberanian dan diberi roh semangat Puputan Badung dengan disertai moto Sura Dharma Raksaka yang artinya berani membela kebenaran. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in front of us now from Badung Regency. And the procession of Badung Regency is joined by at least 350 people with the story of Jong Jayendra. As the theme, actualization of Karang Awat. The performance make Jong Jayendra is its icon, presented the endless or Rua Benida, that is Purusa Pradana, Tipak or rice cake Bantal Pilo, Set Heavy, and other pro-contra teams. And this means if we want to understand Karangawat, we cannot deny those dualism of our lives. Dan juga telah melintas di depan panggung kehormatan sebuah tari maskot Kabupaten Badung, yaitu tari Sekar Jepun. Musik prosesi yang mengiringi adalah musik Semara Pagulingan, diikuti oleh barisan pandrangan, tombak, dan juga tedung, serta di belakangnya disusul oleh gebokan, merupakan sebuah persembahan yang isinya terdiri atas berbagai macam buah-buahan, jajan, dan hiasan ring hitam terbuat dari janur, bancangan yang dihias dengan bunga. Pada bagian paling atas diisi dengan canang sari, ditata sedemikian rupa dalam sebuah tempat yang disebut dengan dulan. Dan akhirnya kita akan menyaksikan sebuah fragmen tari dari Kabupaten Badung, yaitu tari Jong Jayendra. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in front of us now Gebogan, an offering shaped in mountain-like and consists of beautiful arrangement made from fruits, flowers, and yakata leaves. It's the creation of the daily activities, visualization in body. And coming up next, the performance of drama dance of Jong Jayendra.
Jong Jayengrap, menuju kemuliaan adalah cita-cita semua orang. Beranjak dari mana tak kunjung temu. Sejatinya semua bermula dari Pertiwi, dari Ibu Pertiwi. Rakyat dalam bakti bermunculan dalam dualisme rasa susah dan senang. Tadi adalah baktinya kepada Ibu Pertiwi. Sifat kepemimpinan hadir dalam pancaran sinar keperkasaan. Kebun Harun bersama prajurit mengayomi rakyat sebagai simbol bersatunya kepemimpinan Purusha dengan Perdana. Kerapatan dalam keduanya, nilai simbolik Purusha dan Perdana hadir dalam kriya dedaunan lontar. Rejang tipak dan baris pantal, simbolik Purusha dan Perdana. Keduanya bertemu dalam kriya Aji Rari Amon. Yang tipak pantal, sebuah segama, yaitu segama Mokadi menuju kita kemakmuran. Bakti kepada Pertiwi bertemu dengan Manik Galih Palegongan. Sebuah tutur maha mulia kembali sejak diri menuju kemuliaan kita. Ri dan Merah dan Manik Galih bertutur simbolik kembali mencintai bakti Pertiwi. Anak kita menuju sinar maha mulia. Perahu kehidupan yang bersinar, perahu kehidupan yang bersinar. Jong Jayengrap. Good chief honor becomes every soul's proposal. Someone usually doesn't understand where he should start, that he could not find. Actually, he start from Pertiwi, or the Mother Nature or Earth, and the people in their devotion as the cosmic power to create a goal in activities. Emerging dualism, sadness, and happiness, coming in his devotion to the Mother Nature. Jong Jayengrap, mari mencintai diri sendiri. Mari mencintai tanah kelahiran sendiri, keluarga, desa, kabupaten, kota sendiri. Bali yang kita cintai, Indonesia yang kita cintai, bahkan dunia ini sebagai tempat kita berpijak di atas bumi ini. Sekali lagi, Jong Jayengrap, mari kita mencintai alam ini, karena kita memerlukan alam, bukan alam yang memerlukan kita. Lagi kita akan menyaksikan duta dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur yang akan hadir dengan permainan alat musik sasandu dari Pulau Roti. Demikian juga kuda sandalwood dari Pulau Sumba. Ada kadal purba raksasa Varanus Komodoensis dari Pulau Komodo Flores. Ada danau tiga warna Keributu di Ede Flores. Tidak kalah juga karya seni tari Nyara Bumba Matamba Savana dari etnis Sumba. Hari Jae dari etnis Ngada NTT. Hari Kotek Lema dari etnis Lembata. Hari Likurai dari etnis Belu. Tari Maima Ledo Helau dari etnis Sabu. Tari Hegong dari etnis Sika. And next one, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, from Nusa Tenggara Timur, or East Nusa Tenggara, presenting Sasando from Rote and Salawud Horse from Sumba Island.
and also Comodorensis from Komodo Island. Iya, luar biasa semangat ini yang berbahagia. Saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur dengan berbagai jenis alat musik yang dimainkannya juga menampilkan bagian adat dari Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya di belakang saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur ini, kita saksikan inilah penampilan dari saudara-saudara kita yang cukup jauh di sana. Inilah India. Indian Cultural Center, Consulate General of India, Bali, presenting Incredible India, a glimpse of the Indian nation, the culture, art and society. The Republic of India has several official national symbols like a flag, an emblem, anthem, and national animal, bird, flower, fruit and tree. Inilah penampilan dari Incredible India. India yang menakjubkan. Ada lokal-lokal. Tampak di atas mobil hias ini, bagaimana mereka melakukan sebuah olah tubuh, yaitu beryoga. Dengan beryoga kita tingkatkan kualitas fisik dan pribadi kita. Dan selanjutnya di belakangnya disusul oleh partisipan dari Prancis, Les Grandes Personnes. Pertunjukan wayang golek yang berasal dari Prancis. Les Grandes Personnes menampilkan wayang golek raksasa yang menggabungkan seni visual dan teater yang ekspresif. Kelompok seni ini membangun relasi antara seni rupa dan seni rakyat. Objek yang disuguhkan menggunakan media naratif, drama. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and in front of us now, here's the front. Les Grandes Personnes business and puppet show that also combines expressive visual and theater arts. And the arts group built a connection between visual arts and photo arts, and the arts of representing using our media, drama, and color. And now, coming up next, from Timor-Leste. Baik, mari kita saksikan saudara-saudara kita dari Timor-Leste. Dari Timor-Leste, menjadikan salah satu alat yang biasa digunakan dengan memanculkan suara dari diri dengan nyanyian dalam upacara tertentu. And they are presenting Palikatri Dance from Timor-Leste. Baik, mereka masih menunjukkan kepiawaiannya menari secara berpasangan dari Timor-Leste. Tampak sepasang masing-masing saling memberikan pemahaman diri satu sama lainnya bahwa mereka saling mencintai. Love each other. Timor-Leste segera melintas di depan panggung kehormatan ini. Aingge baru pemiasa sarang-sarang pinaka mengalami jagat Nusantara Bapak Presiden Saneku Sami Dalar Bapak Gubernur Saneku Samayan Cikian ulang sarang-sarang puniki pewilat pedagong Sane Pinihuntak Nen Tanjewenten Tios Kabupaten Gianyar Karang
dan binakon rak sate rak side. Hadirin yang berbahagia, inilah Kabupaten Gianyar. Gianyar, kota seni, menampilkan spanduk Karangawak mencintai tanah kelahiran dari Desa Pring, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Barisan Uperengge menyusul di belakangnya, dan juga lambang Kabupaten Gianyar, Dharma Raksate Raksite. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is Gianyar Jansi. Gianyar dikenal dengan kota seni, menampilkan pula sore hari ini barisan gebogan bunga dan janur lokal dari Kabupaten Gianyar, mengiringi lambang kota Gianyar, gong suling. Gamelan gong suling merupakan salah satu musik tradisional Bali, di mana pada barungan gamelan ini didominasi dengan instrumen suling berukuran kecil, menengah dan besar. Pada barungan gong suling ini juga dilengkapi dengan instrumen kendang, ceng-ceng, kajar, lenang, lentong, dan gong. Diikuti di belakangnya barisan gebogan bunga dari Kabupaten Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in front of now, fruit gebogan that are presented by Gianyar Regency are using the local fruit as its ingredients and arrange them carefully. And those gebogans are carried by 20 women or wives. That becomes the number of wives traditional organization in Desa Pring, Belah Batu district. Baik, inilah ibu-ibu PKK dari Desa Pring, Kecamatan Belah Batu, yang mengusung gebogan yang ditata dengan indah dan rapi. Dan akhirnya di belakangnya kita menyaksikan penampilan busana modifikasi, sebuah bentuk busana inovatif yang mendapat sentuhan keindahan tersendiri. Unsur hias ini tetap bertolak dari payas madya dan payas agung, dan tampak terlihat lebih sederhana. Serta para penata rias dan busana desainer mengkreasikan bentuk dan cara pemakaiannya sesuai dengan daya kreatifnya. Biasanya dipakai pada saat resepsi, pada upacara manusianya. Dan ditampilkan pula payas agung. Dan setelah itu barisan tari cak didukung oleh 65 orang penari, dan gaya caknya yang khas, memakai ciri khas cak Desa Pring, cak. Excellencies, distinguished guests, and now, ladies and gentlemen, present to you Cak Dance, supported by 65 dancers, and are performing the traditional Cak Dance of Desa Pring. Kami mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk turut bergabung bersama para peserta pawai beserta Ibu Negara, Gubernur Bali, dan juga Ibu Ayu Pastiko. Baik, hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu, Bapak Gubernur Mademangku Pastika beserta Ibu akan segera mengikuti pawai ini dengan bergabung di barisku gedang. Anten duit dininggalakan kelawan siruh Ki Jamung cumujuk mariwantan ni tanah jauh timitanian sida ketemu kalawan sida keriana made pinato yaya hiru timitanian sira Ki Jamung mengaran Ki Hario bubat
Nah, kamu berayo jalan jadi nyeberang segarobang nekat di tulik kanan jauh nih. Suara bang ini. Oh, hari jalan mangki mari wondering Jawa wedan. Antian mijil wadakin bala yudani rakyana mada. Jadi kenapa ada menjelaskan di kanan kau sesan ke? Ya ini enak kali yudani rakyatnya di mitanian. Antian jujur mari wondering Jawa pun. Pada kemana? Samuan bana. Ori sama kanuan cen berapa sih yang kita mau nakar buat itu antian durus ikan kali. Wong rare antian cen cuma kamu kita berapa yang kini mari kanan nakar buat itu. Wong rare beda begitu. Macam begini. Ori wau samang kanan dan paparan juga wadakin waduh bersama. Ya do be parayon akan kanang keperluan. Lalu liu bawa ini. Tuh waduh bersama ya. Mijelakan di kanan kau sesana bapak kau taman wadakin wong sanak balik bersama. Nah nyamu berayo. Yen masih kebisan ada kau. Yen sing gedek dan mata Majapahit sinah lah ku semua kembali. Oh, cedia. Wong rane dijamu kita, angkat cuma kah bedah kita aja makai. Rabon. Wantian samu sabong praknyan pusiro makerwo. Wong rane nak menjelakan muak kau sesan tu. Cedia. Rabon. Wantian cangkah sumangka. Nih subur raksi yang nomadok kinakor ramah ni dewa ni. Somokan dia. Santi om. Hadirin yang berbahagia, demikianlah duta dari Kabupaten Gianyar. Dan selanjutnya kita masih akan menyaksikan marching band Universitas Udayana. Diiringi Belaganjur Kreasi Kabupaten Gianyar mengakhiri penampilannya sore hari ini di Pawai Pesta Kesenian Bali tahun 2016 yang ke-38. Dan akhirnya hadirin penonton yang berbahagia, inilah Udayana University dengan marching bandnya yang telah berkali-kali meraih prestasi tingkat daerah, nasional, bahkan juga internasional. Excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen, and here is the last performance of the Bali Art Festival Parade 2016. Here is Udayana University.
Marching Band. Yes, mengakhiri seluruh rangkaian pawai pada sore hari ini. Kita nikmati Marching Band Udayana University. Dan jangan lupa untuk hadir di panggung terbuka Arda Chandra.